Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rasaka, di mana channel ini membicarakan seputar finance, investasi, ataupun hal-hal lainnya yang terkait dengan keuangan dan bisnis. Mungkin sebagian orang sudah bisa menebak, sebagian orang masih bingung. Nah, yang saya buat ini justru untuk bagi orang yang masih belum bisa memutuskan ya apa yang harus dia lakukan. Oke, temanya itu saya akan berbicara tentang mana yang lebih dulu ya, melunasi hutang atau investasi. Nah, kenapa saya angkat tema ini? Karena selama ini itu juga masalah bagi saya ya. Seiring dengan pengalaman saya, justru jangan sampai kita salah langkah. Karena bagi saya dulu, saya termasuk orang yang agresif gitu ya, agresif dalam berinvestasi gitu. Nah, terkait sama hutang, di konten saya sebelumnya bahwa hutang itu dibagi dua ya. Ada yang sifatnya itu konsumtif, ada yang sifatnya itu produktif. Nah, kalau kita bandingin antara hutang dengan investasi, jika saya bahas yang pertama dulu, jika hutangnya itu adalah produktif, artinya kita berhutang untuk sesuatu yang produktif. Apa misalnya? Nah, karena kita lagi bicara antara hutang dengan investasi, contohnya adalah kita berhutang untuk investasi. Nah, kalau begini perbandingannya, itu juga ada opsional juga ya. Pertama, jika ya, kalau kita berhutang itu ada yang namanya cost of borrow ya, atau biaya pinjaman. Nah, biaya pinjamannya itu yang harus kita bandingkan dengan return investasinya. Contoh, kita mau menaruh uang kita di investasi, misalnya dalam bentuk yang paling gampang aja ya, dalam bentuk obligasi. Obligasi itu ada marginnya setahun ya, setahun itu 6,5% lah misalnya. Oke, nah tapi uangnya itu dari kita berhutang ya, kita sebutnya hutang produktif karena untuk investasi. Tapi nggak semudah itu ya, walaupun dia akan menghasilkan ya, kita alokasikan di reksadana, kita alokasikan di obligasi ya. Cuma obligasi itu harus kita bandingkan dulu, berapa cost of borrow-nya, berapa biaya pinjamannya. Kalau ternyata biaya pinjamannya itu adalah let's say 8% lah ya, 8% setahun, sedangkan pendapatan dari obligasinya adalah 6,5% per tahun. Nah, itu artinya negatif. Nah, kalau seperti ini kita nggak boleh ya bilang, oh tapi kan produktif ya. Tapi kita harus bandingkan dulu antara ya, berapa cost of borrow-nya, biaya pinjamannya berapa, sama marginnya berapa dari, atau return-nya dari obligasi tersebut berapa, dari investasi tersebut. Oke, nah jika pinjaman ya atau hutang tersebut yang kita sebut hutang produktif tersebut cost of borrow-nya lebih rendah, misalnya 5%, ternyata return dari obligasinya itu dia 6,5%, maka ini ada surplus sekitar 1,5%. Nah, ini yang harus dilakukan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kita berhutang karena hutang itu alokasinya untuk investasi. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua, keadaan kedua itu jika hutang itu konsumtif. Nah, kita sudah terlanjur berhutang, terus tiba-tiba harga saham lagi jatuh nih, lagi crash gitu ya, market lagi crash, lagi jatuh. Terus kita ada duit ya untuk bayar hutang kita. Tapi karena kita tergiur saham
harganya lagi jatuh gitu ya. Kira-kira kita mau ngelunasin hutang dulu atau kita mau beli saham dulu yang harganya lagi jatuh nih, lagi kesempatan besar nih. Nah, gini. Kalau hutang itu dia ada biaya pinjamannya. Mungkin sebagian dia ada sanksinya atau dendanya jika kita terlambat bayar. Nah, sedangkan investasi itu adalah dia akan menghasilkan return atau pemasukan. Jadi konsepnya gini. Jika ada dua perbandingan antara biaya dan pendapatan, maka yang harus didahulukan itu adalah jangan sampai biaya ini bertambah. Itu yang harus didahulukan. Bukan biayanya bertambah, kita nggak peduli, yang penting ada pendapatan masuk. Ya nggak seperti itu konsepnya ya. Jadi kalau kita bicara masalah keuangan, sebisa mungkin ya kita mencegah timbulnya biaya. Ya, timbulnya biaya kita cegah. Ya, biaya baru ya. Artinya biaya untuk bayar pinjaman aja itu yang udah normatif karena kita berhutang, itu kita selesaikan dulu. Kalau mau ada pemasukan ya, toh kita bisa membayar hutang ini juga sebenarnya kan ada pemasukan. Cuma kan kita mau pemasukan kita itu ya dialokasikan untuk investasi yang harapan kita dapat pemasukan tambahan dengan investasi itu, returnnya lebih tinggi lagi ya. Cuma jangan lupa ya, selama masih ada kewajiban dulu yang harus didahulukan ya. Ya, terus juga supaya menghilangkan resiko adanya tambahan biaya dari pinjaman tersebut. Oke. Nah, kalau pinjaman itu udah lunas ya, terus juga berarti resiko untuk kita kena denda atau tambahan dari biaya pinjaman tersebut itu berarti resikonya 0 karena hutang kita udah lunas. Tapi selama hutang kita belum lunas, resiko adanya tambahan biaya itu masih bisa muncul pada saat kita telat bayar denda. Oke, selain itu pinjaman itu nggak ada yang gratis. Artinya apa? Bisa jadi kita jaminin aset kita. Nah, disinilah kita harus pinter-pinter. Pada saat uang kita itu yang tadi kita dapetin untuk bayar hutang, ternyata kita alokasikan ke tempat lain, let's say investasi. Tapi jangan lupa, kita ada aset yang dijaminkan. Kalau hutang kita gagal bayar, kita akan disita asetnya. Nah, asetnya itu kan bernilai yang jadi jaminan. Nah, seperti itulah. Oke, yang pertama, kenapa saya lebih cenderung melunasin hutang? Karena untuk menghindari adanya tambahan biaya dari pinjaman tersebut. Nah, yang kedua, ya, untuk menghindari jaminan aset yang untuk pinjaman tersebut disita ya, atau diambil karena saya gagal bayar. Oke, yang ketiga, kenapa alasannya? Karena investasi itu penuh dengan resiko, bukan zero resiko ya, zero risk gitu nggak ada ya. Investasi itu pasti ada resikonya. Sedangkan kalau duit kita yang tadinya untuk bayar hutang kita masukkan ke investasi dan investasinya gagal, ya kita kehilangan dua. Pertama, kita kehilangan duit yang diinvestasikan. Yang kedua, kita kehilangan aset yang dijaminkan untuk pinjaman kita. Oke, itu aja. Kita berlogika sederhana. Semoga bisa bermanfaat, membantu kita memutuskan mana dulu yang lebih kita dahulukan. Terima kasih telah menyaksikan channel Rasaka. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe agar channel ini berkembang dan juga nyalakan notifikasinya karena setiap ada konten baru insya Allah langsung diinformasikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.